يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisha nul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita baca pakai bahasa Indonesia dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirus suratin, bermula penafsiran
surat au ayatin atau ayat tafsiru suratin bermula penafsiran sebuah surat au ayatin atau sebuah ayat ditafsiri bi alfadhin dengan beberapa lafaz Arabiyatin yang berbahasa Arab muradifatin yang bersinonim li alfadhil Qur'ani untuk lafaz-lafaz Al-Qur'an dalatin yang menunjukkan alama atas sesuatu dalat yang menunjukkan alaihi atas ma apa alfadhuhu lafaz-lafaznya Al-Qur'an kita sudah menentukan mubtada dan belum menentukan khabar adalah la yu'addu tidak dianggap apa tafsirus suratin tidak dianggap Qur'anan akan Al-Qur'an maf'ul bih dari la yu'addu mahmagana meskipun ada apa tafsir khabar dari kana adalah mutabiqan berkesesuaian lil mufassari adalah berkesesuaian lil mufassari terhadap yang ditafsiri berkesesuaian fi dilalatihi di dalam penunjukannya mufassar karena kenapa kok seperti itu li'annal qur'ana karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah alfadhun beberapa lafaz arabiyatun yang berbahasa Arab khassatun yang khusus unzilat yang diturunkan apa alfadh min indillahi dari sisi Allah kita baca ulang dengan pakai bahasa Jawa tafsiru suratin utawi penafsirane surat au ayatin utawa ayat bi alfadhin kelawan piro-piro lafaz arabiyatin kang bangsa Arab muradifatin kang bersinonim li alfadhil Qur'ani kadue piro-piro lafaz Al-Qur'an dalatin kang nuduhaken apa alfaz arabiyah mau alama ing atase barang dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa alfadhuhu pira-pira lafate Al-Qur'an khabar saking mubtada tafsir iku la yu'addu ora den anggap apa tafsir den anggap ora den anggap Qur'anan ing Al-Qur'an mahmakana senajan ono apa tafsir khabar saking kana iku mutabiqon berkesesuaian lil mufassari maring kang den tafsiri berkesesuaian fi dilalatihi ing dalam dilalai mufassar fi dilalatihi ing dalam dilalai mufassar apa sebabnya li'annal qur'ana krono sa'tuhuni al-Qur'an iku alfadhun piro-piro lafaz arabiyatun kang bangsa Arab khassatun kang khusus unzilat kang den turunaken apa alfaz arabiyah mau min indillahi saking ngersane Gusti Allah
Mari dipraktekkan nahwunya. Lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa target dan sasaran pengajian kita ini adalah untuk para pemula yang masih problem, yang masih bermasalah dalam rangka menerapkan kaidah nahwu yang sudah dihafal dan difahaminya. Penerapannya pada teks. Jadi seringkali ada pengulangan-pengulangan, tidak masalah. Yang pertama adalah tafsiru suratin, yang namanya membaca. Lafadz itu harus berwazan, itu penegasan awalnya. Jadi tak faksin ayat ro ini cara bacanya bagaimana disesuaikan dengan wazan. Fassara yufassiru tafsiron. Jadi sorof itu sangat berpengaruh. Tugas sorof itu adalah huruf pertama sampai sebelum akhir. Tugas nahwu itu hanya yang terakhir saja. Huruf yang pertama harus diharokati apa, itu tugasnya sorof, tasrifan itu. Yang kedua harus diharokati apa, itu masih tugasnya sorof itu. Huruf yang ketiga harus diharokati apa, itu masih tugasnya sorof. Huruf yang sebelum akhir ini tugasnya apa, harus diharokati apa, itu masih tugasnya sorof. Sedangkan huruf yang terakhir harus dibaca tafsiru, tidak tafsiro, tidak tafsiri, itu baru tugasnya nahwu. Berarti tugasnya sorof itu banyak. Ya kan? Oleh sebab itu disebut sebagai as-sorfu itu apa? Ummul ulum, ibunya ilmu. Wan nahwu abuha. Perbandingannya 3:1. Karena memang tugasnya sorof itu banyak. Huruf pertama, huruf kedua, kalau dalam konteks tafsir, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, itu tugasnya sorof semua itu. Kenapa kok kemudian taknya di fathah, taf, kok enggak tif? Kenapa faknya kok disukun, kok tidak misalnya di fathah, kok tidak di kasroh? Itu begitu. Jadi saya tegaskan bahwa membaca itu harus pakai wazan. Jangan tidak pakai wazan. Ya. Tafsir itu wazannya adalah taf'ilun, mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fassara yufassiru tafsiran. Ya. Huruf yang pertama sampai sebelum akhir itu tugasnya sorof. Huruf yang terakhir itu baru tugasnya nahwu. Oleh karena demikian sebenarnya tugas sorof itu, kalau sorofnya sudah jelek akhirnya ya repot, agak belepotan akhirnya. Sampai ditegaskan yang namanya as-sorfu itu adalah ummul ulum wan nahwu abuha. Sorof itu adalah ibunya ilmu. Sedangkan nahwu itu adalah bapaknya. Perbandingan dalam hadis, siapa yang saya harus hormati Gusti Kanjeng Nabi? Ya ibumu satu. Yang kedua ibumu lagi. Yang ketiga ibumu lagi, baru bapakmu. 3:1. Sehingga jangan sampai kemudian yang namanya sorof itu kita jelek. Itu yang sering saya katakan. Tingkat akurasi sorof itu harus 100%. Ya, tingkat akurasi sorof itu harus 100%. Ya. Dan sampean tahu dari pengalaman bagaimana sampean dilatih di Al-Bidayah dan seterusnya. Ya. Itu tahu panjenengan semuanya bahwa sorof kita upayakan untuk paradigmanya itu dirubah dari awalnya murni kemampuan, sekarang dirubah agak ke arah keterampilan. Karena keterampilan, maka semakin panjenengan itu sering mengucapkan, semakin panjenengan itu sering berlatih, semakin pintar, semakin kemungkinan untuk bisa itu banyak.
Inilah alasan kenapa kok kemudian dalam konteks pembelajaran di Al-Bidayah, sorof itu selalu diucapkan, selalu dilafatkan secara bersama-sama, meskipun itu yang hafal, yang tidak hafal bersama-sama. Setiap kali, saya ulangi lagi, setiap kali anak-anak mau ngaji pada waktu maghrib langsung fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'al. Kan setiap hari itu kan, mulai dari fansib dan seterusnya itu, ya itu begitu. Kenapa? Karena tingkat akurasi sorof itu harus 100%. Jadi sampean ketika ditanya itu kudu cesplong. I'lal itu berasal dari fi'il madhi apa? A'alla. Itu kudu cesplong itu. A'alla yu'illu i'lalan. Ya. Misalnya, ya, jihad itu berasal dari fi'il madhi apa? Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Langsung begitu. Jadi kudu cesplong. Insya Allah kalau seandainya setiap hari dilafatkan, minimal sampean meskipun pada waktu itu rasa-rasen kan mendengar, tidak mungkin tidak mendengar itu. Setiap hari begitu. Jadi itu penting untuk kemudian digarisbawahi cara pembelajaran. Ya, cara pembelajaran sorof itu bagaimana? Cara pembelajaran sorof bagi saya, ya, itu adalah terus menekankan anak kudu terus melatih, melafatkan setiap hari itu. Mau ngaji itu sekitar 15-20 menit dilafatkan terus. Apakah yang sudah hafal atau yang tidak hafal dilafatkan terus. Kita berkumpul dalam sebuah forum meskipun pada saat itu malas, kurang tapi mendengar dia. Nah, dengan cara begitu kan kenyataannya di sini kan lumayan bisa sorof dan seterusnya itu. Ya. Ya, standarnya sederhana. Kalau seandainya kemudian misalnya kita itu tidak punya prestasi, itu hanya klaim. Tapi kan prestasi kita punya. Sampai di tingkat nasional kita pernah juara yang namanya lomba membaca kitab itu. Sehingga apa yang kemudian kita gagas, kita lakukan, kita programkan, itu memiliki dampak serius yang itu menurut saya patut untuk kemudian dipertimbangkan oleh panjenengan ketika pada akhirnya panjenengan harus pulang ke kampung halamannya masing-masing, membuat sebuah pengajian, membuat sebuah pesantren dan seterusnya. Itu begitu menurut saya. Jadi intinya adalah membaca sebuah teks, membaca sebuah lafaz itu harus berwazan. Tafsir ini kenapa kok dibaca tafsir? Kok tidak tifsir? Kok tidak misalnya tafisir misalnya dan seterusnya? Itu ya karena wazannya mengikuti wazan taf'il. Itu seperti itu. Baru tafsiru suratin. Kenapa kok kemudian dibaca tafsiru? Itu adalah kawasannya nahwu sudah. Kenapa Ustadz ini kok kemudian ditentukan sebagai mubtada tafsiru suratin? Bukankah tafsiru suratin ini sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai mubtada? Karena kalau seandainya kita lihat definisi umum dari sebuah mubtada itu adalah isim makrifat yang dibaca rofa, yang jatuh di awal jumlah. Tafsiru suratin itu bukan isim makrifat Ustadz. Tafsiru suratin ini bukan termasuk dalam kelompok isim dhamir, bukan termasuk dalam kelompok isim isyarah, bukan termasuk dalam kelompok isim mausul, bukan termasuk dalam kelompok isim alam, juga tidak ada alnya, juga tidak dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Memang ini idhofah ini. Tafsiru suratin itu idhofah. Tapi suratin di situ bukan as-surah, tafsirus surah, tapi tafsirus suratin. Itu pertanyaan nahwu itu sudah. Ini kan enggak memenuhi syarat Ustaz. Ya kan? Dalam kondisi normal yang namanya mubtada itu memang harus terbuat dari isim ma'rifat. Wala yajuzul ibtida bin nakirah. Yang namanya mubtada itu tidak boleh terbuat dari isim nakirah. Itu gak bisa. Malam tufit ka'inda zaidin namirah.
misalnya. Dalam konteks normal memang tidak memungkinkan yang namanya mubtada terbuat dari isim nakiroh. Inilah alasan kenapa kok kemudian pemahaman panjenengan di backup dengan sebuah konsep yang kita sebut sebagai al-musawwighat. Hal-hal yang pada akhirnya menjadikan isim nakiroh naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, yang karena naik tingkat menjadi nakiroh mufidah itulah pada akhirnya memungkinkan yang namanya isim nakiroh itu ditentukan sebagai mubtada. Jadi untuk menganalisis tafsirus suratin, kenapa kok kemudian ini dianggap sebagai isim dianggap sebagai mubtada, itu lebih disebabkan karena ini sudah naik tingkat nakirohnya, bukan sekedar nakiroh khalisah, nakiroh yang murni, akan tetapi di sini sudah masuk dalam kategori nakiroh mufidah. Di antara yang menjadikan nakiroh itu naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, yang karena naik tingkat itu pada akhirnya memungkinkan untuk ditentukan sebagai mubtada kalau seandainya isim nakiroh itu adalah dimudhafkan. Diperhatikan itu. Jadi tafsirus suratin ini alasannya bukan alasan normal, alasannya adalah alasan yang lain. Memang harus kita akui bahwa tafsirus suratin itu isim nakiroh, tapi nakirohnya sudah naik tingkat menjadi nakiroh mufidah. Kok tahu kalau ini naik tingkat? Karena di situ itu sudah dimudhafkan. Hal-hal yang pada akhirnya menjadikan isim nakiroh bisa naik tingkat menjadi nakiroh mufidah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai konsep musawwighat. Musawwighat artinya awalnya sawwagha yusawwighu, musawwighun, musawwighatun, hal-hal yang pada akhirnya menjadikan isim nakiroh itu pada akhirnya memungkinkan untuk ditentukan sebagai mubtada. Itu begitu. Jadi kita harus ngomong ketika kita misalnya melakukan indoktrinasi, ya, untuk misalnya menegaskan atau memasukkan sebuah pemahaman dan keyakinan kepada murid-murid kita, ya memang kita harus ngomong bahwa yang namanya mubtada tidak memungkinkan kecuali terbuat dari isim ma'rifah. Itu begitu. Ya. Mubtada itu tidak memungkinkan kecuali terbuat dari isim ma'rifat. Ya namanya ma'rifah itu kan sudah tertentu. Bisa jadi dia itu adalah isim dhamir, bisa jadi dia itu adalah isim mausul, isim isyarah, ya, isim alam, isim plus al-mudhaf ilal ma'rifah, ya itu sudah terbatas pada itu. Padahal tafsirus suratin itu bukan. Bagaimana menganalisis ini? Nah, ini kita ulang-ulang. Ini cara menganalisis tafsirus suratin sehingga memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Konsep yang dijadikan sebagai alat analisis adalah konsep musawwighat, hal-hal yang pada akhirnya menjadikan isim nakiroh memungkinkan untuk kemudian dinaik tingkatkan menjadi nakiroh mufidah, yang karena demikian maka dia ditentukan atau memungkinkan ditentukan sebagai mubtada. Di antaranya apa Ustadz? Dimudhafkan. Di antaranya lagi apa Ustadz? Di antaranya adalah lagi diberi na'at. Di antaranya lagi apa Ustadz? Kalau isim nakiro itu diakhirkan dan misalnya khobarnya itu berupa khobar muqaddam, berupa jarun wa majrurun atau dzaraf. Ya, itu banyak. Di dalam buku saya itu agak banyak, sudah lengkap lah, sudah mencukupi, ya. Di dalam buku tanya jawab itu sudah kita urai seperti itu, ya, tanya jawab nahwu dan sorof itu. Jadi akhirnya tafsirus suratin berdasarkan analisis itu memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Karena jadikan sebagai mubtada maka hukum i'rabnya itu harus dibaca rafa. Diperhatikan di sini, ini para pemula. Ketika kemudian yang berhukum i'rab itu adalah berupa susunan idhofah, apakah itu hukum i'rabnya itu adalah rafa, nasab atau jar? Yang berhukum i'rab itu adalah idhofah, susunan mudhaf mudhaf ilaih, diperhatikan, maka hukum i'rabnya dibebankan kepada mudhafnya, bukan kepada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya sudah ada hukum yang sudah stabil, yang sudah konsisten, yaitu harus selalu dibaca jar. Ya, diperhatikan, ketika yang sedang kita i'rab adalah susunan idhofah, maka hukum i'rabnya
Apakah itu rafa, nasab atau jar dibebankan kepada mudhafnya. Jadi yang memungkinkan terjadi perubahan adalah mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya itu adalah selalu dalam kondisi jar. Jadi di sini memungkinkan dibaca tafsiru suratin, memungkinkan dibaca tafsiro suratin. Kalau seandainya nasab, memungkinkan dibaca tafsiri suratin. Bisa tafsirnya itu dibaca rafa, nasab atau jar. Perlu saya tegaskan lagi, ini anak pemula yang kita bidik. Ya. Ketika yang kemudian berhukum i'rab itu adalah berupa susunan idhofah, maka hukum i'rabnya dibebankan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Itu harus ditegaskan berulang-ulang karena kita targetnya adalah pemula. Begitu. Okay. Tafsiru suratin adalah dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia meskipun tidak berupa isim atau bukan berupa isim ma'rifat, akan tetapi dia sudah ada musawwighatnya. Ada hal-hal yang menjadikan isim nakirah naik tingkat menjadi nakirah mufidah. Apa itu? Dimudhafkan. Berarti tafsiru suratin itu adalah susunan idhofah. Iya, tafsir sebagai mudhaf, suratin sebagai mudhafun ilaihi. Begitu. Tafsiru suratin au ayatin. Kenapa kok kemudian dibaca ayatin? Au di situ adalah termasuk dalam kategori huruf ataf yang jatuh setelah huruf ataf, namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tufun alaihi. Mana ma'tuf alaihnya? Silakan dicari yang sesuai antara tafsiru dengan suratin, antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Bagaimanapun juga yang selevel dengan ayat itu adalah surat, bukan tafsir. Itu semacam itu. Karena demikian ayatin lebih cocok untuk dijadikan sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaih. Suratin ma'tuf alaihnya adalah berbentuk mudhaf ilaih atau berstatus sebagai mudhaf ilaih yang dibaca jar. Tafsiru suratin au ayatin yang kalau seandainya kemudian itu dipanjangkan, pengatofan itu sebenarnya dalam konteks efisiensi, pengulangan amil atau menghindari pengulangan amil, efisiensi. Timbangan nih ngomong tafsiru suratin au tafsiru ayatin, lebih baik tafsir untuk pengiritan, begitulah kira-kira. Untuk pengiritan itu tafsirnya itu tidak usah diulang 2 kali. Begitu. Tafsiru suratin bermula penafsiran surat au ayatin atau ayat. Kenapa kok kemudian dibaca ayatin? Lebih disebabkan karena di situ diatofkan kepada suratin yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Tafsiru suratin utawi penafsirane surat au ayatin atau ayat bi alfadhin kelawan piro-piro lafat arabiyatin kang bangsa Arab. Perhatikan. Alfadhin itu adalah merupakan bentuk jamak dari lafdhun, lafdhani, alfadhun. Ya, ini yang bagi para pemula yang baru datang. Ya, yang masih hitungannya hitungan bulan ngaji di pondok kita, itu diperhatikan. Alfadhin Arabiyah itu kebetulan tidak ada alnya juga semuanya. Yang memungkinkan misalnya ini dianggap sebagai susunan idhofah bi alfadhi, tidak ditanwin, arabiyatin, memungkinkan juga. Coba diperhatikan itu. Tapi kita kenapa kok kemudian memaksakan untuk kemudian kita anggap sebagai naat man'ud alfadhin arabiyatin? Coba itu diperhatikan. Ustadz, kenapa ini kok tidak dibaca bi alfadhi arabiyatin dengan mengasumsikan alfadh sebagai mudhaf, arabiyatin sebagai mudhafun ilaihi? Kenapa kok tidak seperti itu, Ustadz? Seperti yang sering saya tegaskan, itu harus dijadikan rumus baik sampean. 2 susunan kata, 2 gabungan kata memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai susunan idhofah, memungkinkan juga untuk dianggap sebagai susunan na'at man'ud.
Bagaimana Ustadz memastikan bahwa gabungan kata, dua gabungan kata ini adalah susunan na'at man'ut bukan idhofah, atau sebaliknya ini adalah idhofah bukan na'at man'ut? Yang menjadi kata kunci yang sering saya tegaskan itu adalah konsep isim sifat. Jadi sampean harus ekstrim itu. Oh, saya sedang bertemu dengan Arabiyah ini. Arabiyah itu ada ya nisbahnya. Arabun, Arabiyun, Arabiyatun. Ada ya nisbahnya di situ. Kenapa kalau ada ya nisbahnya? Itu namanya isim mansub. Kenapa kalau isim mansub termasuk dalam kategori isim sifat? Kesimpulan bahwa ini Arabiyah, lafaz Arabiyah ini adalah isim sifat, mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa dua gabungan kata alfaz dan Arabiyah harus dipaksa sebagai susunan na'at man'ut, bukan idhofah. Itu menurut saya sangat serius itu, masalah isim sifat, konsep isim sifat itu. Panjenengan tidak siap untuk belajar tentang na'at man'ut kalau panjenengan tidak ngerti apa itu isim sifat. Saya katakan, isim sifat itu adalah materi prasyarat untuk kemudian masuk pada konsep na'at man'ut. Ya, kemarin saya ngajar jurmiyah kepada teman-teman Sorokan itu. Ada kata-kata al-ismul alamu. Itu bermasalah, al-ismul alamu itu. Kalau ismul alami sudah enak, mencernanya itu gampang, ismul alami. Tapi kalau al-ismul alamu, sejak awal kita misalnya memahami bahwa al-alam itu bukan termasuk dalam kategori isim sifat. Ia bukan termasuk dalam kategori isim fa'il, bukan termasuk dalam kategori sifat musyabbah bismil fa'il, bukan termasuk dalam kategori isim maf'ul, bukan termasuk dalam kategori isim mansub, bukan termasuk dalam kategori isim tafdil, bukan termasuk dalam kategori sighat mubalaghah, bukan termasuk dalam kategori isim adat, bukan termasuk dalam kategori isim isyarah, mausul dan seterusnya, bukan termasuk dalam kategori isim sifat yang kita deteksi atau yang kita list sebagai 9 macam itu. Berarti bukan isim alam ini, kan begitu kan? Akan tetapi kalau seandainya kita coba, saya sering memberikan petunjuk kepada panjenengan, ini tulisan ini benar atau tidak, itu diantara coba ngeceknya, itu adalah di Maktabah Syamilah. Coba dicek di tulisan al-ismul alamu, al, pakai sama-sama alnya. Ternyata muncul itu. Berarti sepakat tulisannya adalah al-ismul alamu, bukan ismul alami. Meskipun misalnya al-alam bukan termasuk dalam kategori isim sifat. Ya. Akhirnya kita berpikir, kita yang pendatang baru, yang masih kemarin sore, ya gak bisa langsung kemudian menyalahkan misalnya. Ya kan? Ini seperti Al-Khalifah misalnya. Al-Khalifah itu kalau seandainya diklik misalnya di dalam Maktabah Syamilah, kalau ditulisi Al-Ula justru tidak muncul. Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Thaniyatu, Al-Khalifatul Thalithatu, Al-Khalifatul Rabi'atu. Kalau seandainya kemudian ditulis dengan pakai tak marbutoh semua, itu justru tidak muncul. Kalau dia tulisi al-awwalu, al-awwalu, al-thani, bukan al-thaniyah, al-thani, al-thalith, al-rabi, itu justru muncul. Krok banyak di Maktabah Syamilah. Berarti al-khalifah sejak awal dihukumi sebagai mu'adz mudzakkar. Al-awwal, al-thani, al-thalith. Dalam konteks inilah kita akhirnya berkendala dengan tak marbutoh, apakah kemudian selalu harus kita hukumi sebagai muannas atau bagaimana. Nah, itu begitu kaitannya. Itu cara penelitian, melakukan tracking, ya, melakukan pencariannya itu begitu. Jadi intinya adalah, ini diperhatikan, dua susunan kata ini harus kita paksa sebagai susunan na'at man'ut, lebih disebabkan karena adanya kesadaran bahwa Arabiyah itu adalah isim sifat. Itu berasal dari Arabun yang kemudian diberi ya nisbah menjadi Arabiyun yang untuk penyesuaian dengan alfat yang merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki akal yang kemudian dihukumi sebagai muannats, itu akhirnya diberi tak marbutoh Arabiyatun bi alfadhin Arabiyatin bacaannya, bukan bi alfadhi Arabiyatin, bukan.
uraian semacam ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sejak awal memang peduli nawaitunya itu belajar nahwu. Sampean akan banyak memberikan percepatan. Ya. Kalau seandainya kesadaran semacam itu harus manual, dia menyimpulkan sendiri, itu berat, itu lama itu. Ya. Kenapa sampean itu kok kemudian selalu saya tegaskan, misalnya sampean harus berpendekatan induktif misalnya, ya karena itu. Sampean harus mampu melakukan terobosan-terobosan yang pada akhirnya bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan itulah yang kemudian kita sajikan kepada murid-murid kita untuk melakukan percepatan itu. Ya, begitu. Tafsiru suratin au ayatin bi alfadhin arabiyyatin. Tidak boleh alfadhi arabiyyatin karena itu isim mansub. Muradifatin yang bersinonim li alfadhil Qur'ani terhadap lafad-lafad Al-Quran. Perhatikan, dalatin, dalun yang kemudian dimuannaskan. Pelajaran apa yang kemudian harus diperhatikan dalam konteks ini? Teman-teman pemula, laki-laki, kalau yang sudah pinter ya sudah selesai. Satu, naat itu boleh banyak, jangan grogi kalau seandainya memang naat itu ada banyak. Naat pertama dari alfat, dari man'ut alfat adalah arabiyatin. Naat yang kedua adalah muradifatin, sudah dua, sudah. Naat yang ketiga adalah dalatin. Naatnya banyak. Di samping naat itu banyak juga jangan kemudian memiliki persepsi bahwa yang naat itu harus selalu jatuh setelah man'ut. Naat itu boleh dipisah oleh kalimat yang lain. Ini sudah dipisah oleh li alfadhil Qur'ani dalatin. Itu berasal dari dalun. Fi'il madhinya dalla, isim fa'ilnya dalun yang kemudian dimuannaskan menjadi dallatun. Itu semacam itu. Ya. Jadi naat itu banyak. Orang laki-laki yang ganteng, yang dermawan, ya, yang pintar, yangnya banyak. Boleh yangnya banyak itu. Dalam bahasa kita yang banyak itu boleh. Gitu. Yang banyak itu boleh. Itu yang pertama ya. Jadi naat itu boleh banyak. Tergantung kebutuhan. Yang kedua adalah naat itu tidak harus selalu jatuh langsung setelah man'utnya, memungkinkan ada fasil, memungkinkan ada pemisah. Begitu. Memungkinkan ada pemisah yang memisah antara man'ut dengan naatnya. Contohnya apa ini? Dalatin masih kita anggap sebagai naat, dipisah oleh li alfadhil Qur'ani. Tafsiru suratin bermula penafsiran sebuah surat au ayatin atau sebuah ayat bi alfadhin dengan menggunakan lafat-lafat al-arabiyatin yang bersifat Arab, muradifatin yang bersinonim li alfadhil Qur'ani, bersinonim terhadap lafat-lafat Al-Qur'an atau untuk lafat-lafat Al-Qur'an, dalatin yang lagi di situ. Perhatikan, ini laki-laki saya harus katakan pemula yang menjadi target kita. Dalatin, apakah kemudian yang namanya dalla itu adalah dengan menggunakan fi'il atau dengan menggunakan isim dan seterusnya? Tapi kalau seandainya kita membutuhkan itu, kita gandeng dengan huruf jar, maka huruf jar yang harus dipakai itu adalah ala.
Dalatin yang menunjukkan apa? Alfat ala. Di sini tidak boleh kemudian ala itu kemudian diganti dengan ila, diganti dengan li, diganti dengan yang lain, nggak boleh. Kalau sudah dalla itu pasti ala. Nah, itu nanti sama cek di dalam kamus, apa benar dalla itu ala. Inilah yang sering saya katakan adalah dalam bahasa Inggris apa itu namanya? Idiom ya. Dalam bahasa Inggris idiom ya. Begitu. Jadi untuk fiil-fiil tertentu itu harus berpasangan dengan huruf jar tertentu. Ittafaqa itu pakai ala, ikhtalafa itu pakai fi, dalla itu pakai ala, ishtamala itu pakai ala, ihtaja itu pakai ila. Ya, diperhatikan para pemula. Penggunaan huruf jar itu tidak boleh ngawur. Nah, itu kesimpulannya untuk para pemula. Ya, huruf jar itu sudah ada pasangannya, pasangannya dengan fiil-fiil tertentu. Sekarang fiilnya apa? Fiilnya dalla, itu pakai ala. Istamalah pakai ala, ittafaqo itu pakai ala, ikhtalafa itu pakai fi. Raghiba bisa pakai an, bisa pakai fi, tergantung pada artinya. Itu begitu. Inilah yang sering saya di internet ada. Silakan di-download. Ya, di-download. Kita pengalaman untuk menambah pengalaman perlu misalnya membaca Mu'jamul Af'al al-Muta'addiyah biharfin. Kamus fiil-fiil yang muta'addinya itu dengan menggunakan huruf jar. Mu'jamul Af'al al-Muta'addiyah biharfin. Kamus fiil-fiil yang muta'addinya dengan menggunakan huruf jar. Huruf jarnya apa? Ya tertentu, tidak boleh ngawur. Karena di sini pakai dalla, apakah itu dalla dalam konteks fiilnya atau isim fa'ilnya atau yang lain? Ketika dalla itu kemudian disambungkan dengan huruf jar, maka pasangan dari dalla itu tidak boleh yang lain kecuali ala. Inilah alasan kenapa kok dallatin yang menunjukkan ala. Itu semacam itu. Ya, jadi Cecep diperhatikan ya. Ayo Cecep sampean saya jadikan uji coba ya. Ya. Sama sekali nggak pernah ngaji, kan begitu kan? Datang ke pondok kita 2-3 bulan yang lalu, alhamdulillah sekarang sudah hafal. Misalnya kan, nahunya, jurmiyahnya katanya sudah juga hatam misalnya. Kan sudah lumayan 3 bulan. Gitu. Itu semacam itu. Ya, jauh-jauh dari Bandung, sampean doakan ya. Itu dallatin ala ma dallat alaihi alfadhuhu. Ya, nanti kita jelaskan yang selanjutnya ya karena waktunya terbatas. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sinau. Tirta kesini Tirta dengan khairan nih, dengan ada sadid apa enggak?